Alhamdulillah Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alayka ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika kal an'am bal hum adall. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hubud dunya ra'su kulli khati'ah. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, baru saja kita memperingati kemerdekaan negeri kita yang ke-78. Bagi kita, sudahkah kita merdeka? Bagi hamba Allah yang beriman, mestinya bisa memerdekakan 5 hal. Dan seringkali kita tidak sadar kita terjajah oleh 5 hal ini, yang menyebabkan kita malas ibadah, yang menyebabkan tidak khusyuk dalam ibadah, yang menyebabkan orang maksiat melakukan kezaliman, yang menyebabkan kita sengsara dunia dan akhirat. Dan inilah kita akan bahas dalam khutbah Jumat pada hari ini. Pertama, kita selama ini dijajah oleh hubbud dunia, oleh kecintaan dengan dunia. Kecintaan dengan dunia, merasa hidup di dunia selama-lamanya. Padahal kalau kita sadari, kita bermuhasabah diri, hidup di dunia ini sangat singkat sesaat. Sebenarnya kehidupan kita abadi itu nanti di akhirat selama-lamanya. Di dunia ini amat singkat sesaat. Sehingga kita diingatkan oleh Rasulullah SAW, hubbud dunya ra'si kulli khati'ah. Cinta dengan dunia awal segala perbuatan maksiat. Kenapa orang korupsi? Karena cinta dunia. Kenapa orang bakhil pelit? Karena cinta dunia. Kenapa orang serakah? Karena cinta dunia. Kenapa orang menghalalkan segala cara agar dia bisa punya jabatan, agar dia bisa terkenal, agar dia punya harta kekayaan? Karena hubbud dunya, karena cinta dengan dunia. Inilah penjajah kita sebenarnya. Kita harus mampu memerdekakan diri kita sendiri dari kecintaan dengan dunia.
Jangan sampai kita merdeka ketika masuk galian 2 meter yang Allah jelaskan dalam surah At-Takatsur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Mereka menghitung, mengumpulkan, menghitung hartanya, menghitung jabatannya, terkenalnya, sadarnya ketika dia masuk galian 2 meter, masuk ke kuburan. Jangan sampai kita merdekanya baru ketika masuk ke galian 2 meter. Saatnya kita mampu memerdekakan diri kita dari hubbu dunia, kecintaan dengan dunia. Karena kita sadar dunia ini sangat singkat sesaat. Yang kedua, yang menjajah diri kita adalah nafsu. Hawa nafsu lawamah amarah. Yang terus tanpa kita sadari kita harus lawan syahwat amarah yang ada dalam diri kita. Ketika Rasulullah SAW perang besar, pulang lalu mengungkapkan dalam sebuah sabdanya kepada Rasulullah, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru saja pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Para sahabat heran lalu bertanya, ya Rasulullah, baru saja kita perang yang amat sangat besar, bulan Ramadan, perang Badar, melawan kafir Quraisy yang begitu banyaknya, begitu dahsyatnya peperangan. Tapi kenapa engkau mengatakan perang kecil? Betul, memang sangat dahsyat perang tersebut, hebat memang, tapi itu perang kecil. Perang besar adalah jihadun nafsi, melawan hawa nafsu. Penjajah kita adalah hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Kita berperang terus setiap saat. Apakah kita mampu mengendalikan nafsu atau kita dikendalikan oleh nafsu? Al-A'raf 176 sampai Al-A'raf 179, bagaimana Allah gambarkan Allah menghendaki kita tinggi derajat, kemuliaan akhlak, kebahagiaan, kesuksesan dunia akhirat, tapi kebanyakan manusia memperturutkan hawa nafsunya. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan lebih rendah dari binatang. Kalau kita dijajah oleh nafsu, kita belum merdeka. Berarti kita masih dijajah oleh nafsu kita. Mari kita merdekakan diri kita dengan nafsu, dengan memperkuat iman kita. Idza marartum bil jannah farta'u, kata Rasulullah. Apabila kalian melewati taman surga, mampirlah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, di mana taman surga? Majlis zikir, halaqah zikir. Majlis ilmu, halaqah ilmu. Majlis ta'lim, majlis zikir. Majlis ilmu, halaqah zikir. Itulah yang membuat kita mampu mengalahkan, memerdekakan dari nafsu yang menguasai kita. Yang ketiga, kita seringkali tidak sadar kita dijajah oleh dosa-dosa kita. Tanpa sadari kita ini memang makhluk yang Allah ciptakan makhluk khata wa nisyan, tempatnya dosa dan khilaf. Tetapi kita bisa merdeka dengan cara selalu istighfar, taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah amat sayang cinta kepada hambanya yang selalu bertaubat dan selalu suci, selalu bersih. Allah sayang kepada hambanya yang selalu bertaubat. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijamin Allah masuk surga, ampunan dosa yang lalu dan yang akan datang. Bagaimana beliau bertaubatnya? Setiap hari taubatnya 70 kali, riwayat lain 100 kali. Beliau memperhebat istighfar dalam taubatnya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi kalau kita tidak istighfar berarti kita belum merdeka dari dosa-dosa kita. At-ta'ibi minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Hamba Allah yang bertaubat adalah seperti orang yang tidak pernah berdosa. Yang keempat, mari kita merdekakan diri kita dari perangai buruk yang ada dalam diri kita. Seringkali kita tidak sadar kita memiliki hati yang kotor, suuzon, buruk sangka, hasud, iri hati dengan orang lain, ghibah, membicarakan aib orang lain, rajin ibadah, ria, pamer, sum'ah, ingin diperhatikan, ujub, bangga, merasa paling soleh, paling benar. Inilah yang menggerogoti amal ibadah kita, dijajah oleh perangai buruk yang ada dalam diri kita. Karena itulah yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Syu'ara 9. Allah menjelaskan pada hari yang tidak berguna harta kita, kekayaan kita, keluarga kita, penghargaan, pujian, kecuali hamba Allah yang memiliki hati yang bersih, qalbun salim. Kalau hati bersih, pikiran jernih, hati bersih, firasat tajam, hati bersih, akhlak pun mulia. Yang terakhir, mari kita merdekakan diri kita dari tipu daya setan yang terkutuk. Kita sadari bahwa setan menggoda kita setiap saat. Helaan napas, detak jantung kita, melalui aliran darah kita, memiliki moncong, memiliki belalainya dalam hati kita. Dalam hadis Rasulullah menjelaskan itu. Ketika kita lupa Allah, setan pun masuk, alladzi wasisu fi sudurin nas, masuk ke dalam aliran darah kita, hati kita. Kita selalu berperang melawan penjajah tipu daya setan yang selalu menjerumuskan kita. Wa may ya'su an dzikir rahman nuqayyid lahu syaitanan fawalahu qarin. Az-Zukhruf 36. Barang siapa orang yang lupa kepada Allah, maka setan menjadi teman dekatnya. Padahal setan musuh kita, tapi kenapa kita selalu menemani setan? Nauzubillahi min zalik. Enggak sadar kita. Karena itulah caranya bagaimana? Alladzina yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala dzunubihim. Yaitu hamba Allah yang selalu ingat kepada Allah dalam berbagai posisi. Dia berzikir kepada Allah, berdiri, duduk, berbaring, di masjid, di rumah, di jalan, selalu ingat Allah. Allah yang menatapnya, yang perhatikannya, selalu bersama Allah. Maka kita pun akan merdeka dari tipu daya setan yang terkutuk. Mudah-mudahan khutbah Jumat ini memberikan mahkamah kesadaran bagi kita. Mari kita merdekakan diri kita dari cinta dunia, dari hawa nafsu, dari dosa-dosa, perangai buruk dan tipu daya setan yang terkutuk, sehingga kita menjadi manusia yang merdeka, yang akhirnya Allah bahagiakan dunia dan akhirat. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala dzunubihim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minkum tilawatu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.